Salam akselerasi. Tahun ini kita harus sungguh-sungguh mengalami akselerasi. Akselerasi bukan hanya sekedar saudara kita berjalan dan menikmati hidup dalam sepanjang tahun ini. Tetapi akselerasi pada waktu kita mempercepat saudara. Mungkin mempercepat pertumbuhan iman, mempercepat pertumbuhan cinta, mempercepat saudara karier kita, mempercepat sekolah kita. Supaya kita semuanya bisa mengalami penggenapan. Karena Tuhan sangat rindu untuk menggenapkan sangat banyak dalam hidup kita. Janji-janjinya, saudara, semua berkat-berkat, semua yang Dia rindu untuk membawa kita sampai puncak destiny. Mari siapkan diri lebih lagi bagaimana supaya kita bisa mencapai akselerasi. Mari kita baca satu ayat yang luar biasa di dalam Matius 5 ayat 48. Tapi dari versi The Message. Jadilah dewasa, kamu adalah subjek kerajaan Allah. Sekarang hiduplah seperti itu. Hiduplah identitas yang telah Allah ciptakan untukmu. Hiduplah dengan murah hati dan penuh kasih terhadap orang lain. Sebagaimana Allah hidup terhadapmu. Saudara, yang pertama dikatakan grow up. Kalau bahasa Inggrisnya. Di dalam bahasa Indonesia kita mau berkata jadilah dewasa. Saudara, ada banyak orang yang masih seperti anak-anak. Kalau anak-anak pusatnya saya. Saudara, itu adalah anak-anak saudara. Dan kalau kita mau menjadi dewasa, mulailah berpusat untuk kepentingan orang lain. Mulailah berpusat untuk kepentingan kerajaan surga. Mulailah berpusat untuk kepentingan saudara. Bagi bangsa dan negara. Bagi pelayanan. Bagi pekerjaan. Bagi keluargamu. Karena setiap kali kita mau grow up. Yang pertama berhenti me. Tetapi we. Saudara, kita tidak lagi bisa berkata kepentingan saya. Tetapi mulai dibalik dari me jadi we saudara. Itu yang pertama. Tapi yang kedua. Saudara, anak selalu berpikir now. Sekarang, saudara, sedangkan orang dewasa akan mulai berpikir bagaimana di depan, bagaimana masa tua, bagaimana saudara kita mencukupi segala kebutuhan. Kita tidak berkata yang sekarang, tetapi kita berkata tentang 3-4 hari, kemudian terus naik kepada 1 bulan, kemudian 1 tahun bahkan. Mereka yang bijaksana menyiapkan yang namanya pensiunnya. Saudara, apa? Masa depan. Nah, ada satu yang lebih lagi. Apakah kita mempersiapkan kekekalan? Biar bagaimanapun, hidup kita tidak akan pernah lebih dari 120 tahun. Tetapi kekekalan adalah more, lebih daripada 10.000 tahun. Apakah kita mempersiapkan ini? Menjadi dewasa, mulai berpikir, bukan yang saya mau sekarang. Tapi apa yang saudara mau capai besok? Apa yang saudara mau capai 10 tahun lagi? Apa yang mau saudara capai di dalam kekekalan? Mari mulai belajar. Kalau kita ingin menjadi sukses, mari kita mulai saudara mengejar. Saudara, dengan apa? Persiapkan diri untuk belajar. Kalau kita mau saudara untuk menikmati kekayaan, mari belajarlah untuk kerja dengan lebih smart dan efektif. Saudara, kalau kita mau punya tabungan dalam kekekalan, marilah melayani dan mengenal Tuhan. Karena kunci daripada semua adalah pengenalan akan Tuhan. Itu akan membawa kita masuk di dalam kekekalan. Tapi itu juga akan membuat kita melakukan dalam ketepatan. Kita akan melihat bagaimana efektifnya saudara. Kalau kita melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Tapi ceritanya belum sampai di situ. Dikatakan hiduplah saudara seperti identitas yang Allah ciptakan untukmu. Tidak ada yang Tuhan ciptakan menjadi bodoh. Tidak ada yang Tuhan ciptakan menjadi pemarah. Tidak ada yang Tuhan ciptakan sebagai saudara seseorang yang loser atau kalah. Tapi Tuhan menciptakan kita yang pertama bahkan lebih dari pemenang. Hiduplah sebagai lebih dari pemenang. Saudara, ada kejadian lucu. Hari itu anak-anak main di McDonald. Saudara, dan ada banyak orang. Sehingga beberapa orang berkata, terlalu banyak orang dan lebih baik kita pindah saja. Tapi tiba-tiba cucu saya yang berusia 4 tahun
Karen berkata begini, kita ini pemenang. Kenapa kita mesti yang pergi? Kita harusnya yang menduduki. Saudara, itu hal kecil soal menduduki saudara tempat permainan di McDonald. Tapi pada waktu dia berseru seperti itu, saya tersenyum. Karena anak ini baru 4 tahun, tapi menangkap. Destininya pemenang. Saudara, bukan soal harus mengalah, itu oke. Tetapi destininya pemenang. Kenapa kalau ada masalah, kita langsung pergi? Kenapa bukan kita yang ada di situ dan men-take over? Ini hal kecil, saudara. Tapi ada banyak orang yang dalam hidup ini memilih pergi. Ketika dia bentrok, bukannya menyelesaikan masalah, dia memilih pergi. Ketika dia menghadapi tantangan di dalam pekerjaan, dia bukannya berjuang, tetapi dia memilih pergi. Ketika dia menghadapi kekecewaan, dia memilih pergi. Seberapa banyak kita mau berkata, identitas saya lebih dari pemenang. Saya akan menyelesaikan masalah. Saya akan menghadapi. Seandainya hari itu Daud tidak memilih menghadapi Goliat, dia tidak akan pernah menjadi raja. Seandainya hari itu, saudara, Gideon tidak pernah menghadapi orang Midian dan terus bersembunyi dan terus lari, maka dia tidak pernah menjadi hakim. Pada waktu kita mempunyai kesempatan untuk menghadapi musuh, tantangan, pergumulan, bahkan kemustahilan, itu adalah saatnya kita menghadapi. Karena itulah saatnya sesuatu yang di dalam diri kita yang disebut lebih dari pemenang. Saudara, jangan berhenti pada waktu engkau menghadapi dosa. Waktunya engkau berdiri. Waktunya engkau usir kuasa-kuasa kegelapan. Waktunya engkau patahkan semua dosa. Waktunya engkau deklarasi sampai engkau keluar sebagai pemenang. Karena identitasmu adalah lebih dari pemenang. Tapi ada identitas yang lain. Saudara, ada identitas bahwa kita adalah anak Allah. Saudara, sebagai anak Allah akan ada keajaiban. Tahun ini kalau saudara berjalan dengan natural, terlalu banyak masalah, terlalu banyak tantangan, terlalu banyak hal yang tidak akan kita bisa selesaikan. Tapi pada waktu kita berjalan dengan keajaiban, karena itu identitas kita, semuanya akan berbeda. Saudara, kami baru mengadakan retret. Dan retret kami adalah tanggal 2 sampai tanggal 6, saudara. Sampai tanggal 6 Januari. Dan semua orang, semua saudara, ramalan secara satelit berkatakan ada hujan, akan ada badai, akan ada banyak sekali angin. Tetapi sekali lagi kami harus pindah dari satu tempat ke satu tempat. Kami harus makan di lapangan terbuka. Kami harus ada acara arak-arakan. Dan kami berkata tidak boleh ada hujan. Selama tanggal 30 sampai saudara selesai retret tanggal 6. Kami berkata tidak boleh ada hujan. Karena apa? Ada tutup tahun. Dan tutup tahun kita juga mau buat acara open, saudara, jam 12 malam. Sekali lagi kita hidup dalam rencana, kehendak, dan dalam keajaiban. Saudara, itu kehendak Tuhan. Tuhan mau kita arak-arakan. Tuhan mau kita retret. Tuhan mau kita doa di depan, di atas untuk membelah langit. Dan kita berkata tidak ada hujan. Dan sungguh saudara, tidak ada hujan selama hari-hari itu di tempat kami. Sampai semua acara selesai, persis acara selesai, tanggal 7 barulah hujan. Sekali lagi hiduplah sebagai orang-orang anak-anak ilahi. Tetapi ada satu yang terakhir dikatakan, kita harus murah hati dan penuh kasih. Dan ini adalah cara kita akselerasi. Murah hati, bagikan apa yang kau punya. Kau punya firman, kau punya pengetahuan, engkau punya uang, bagikan. Setelah digunakan buat kebutuhan kita, coba bagikan. Maka saudara akan lihat itu akan berkembang dengan sangat ajaib. Hari itu saya membagikan semua yang saya punya kepada anak-anak rohani saya. Dan hari ini saya punya lebih dari 1.000 anak rohani. Kami berjalan makin hari makin kuat.
Dan semua anak rohani saya bertumbuh dengan sangat hebat. Mereka melakukan perkara-perkara ajaib. Seandainya hari itu saya tidak mulai membagikan apapun yang saya tahu. Hari ini saya sendiri mungkin keletihan menjadi tua. Tapi hari ini saya dikelilingi kebahagiaan yang luar biasa. Lebih dari 1.000 orang berjalan bersama saya. Karena apa? Apapun yang saya punya. Baik uang, baik waktu, baik kasih, baik firman saya bagikan. Selamat akselerasi.